sebetulnya ada luka jiwa, harus sembuh, tetapi butuh waktu. Nah, sering di dalam musim ini setelah krisis besar, harus menarik diri sedikit, minta bantuan orang yang lain. Sering, khususnya di dalam pelayanan, ini jadi untuk pendeta kalau mereka burn out. Kalau mereka terlalu capek, kerja terlalu keras, terus mereka menerus melayani dan terus boom, krisis, capek. Ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, mereka nggak bisa kerja keras, berarti mereka harus mundur sebentar. Nah, untuk menarik diri, berapa lama? Nah, tergantung krisis. Sebetulnya berapa lama di sini dipilih oleh pilihan di sini. Di antara ujian dan krisis. Kalau ujian ditangkap awal, krisisnya kecil, berarti menarik diri sebentar aja. Kalau ujian-ujian tidak ditangkap, dilewati, bertumbuh besar, terus berarti menarik diri lama. Nah, ini proses Bapak Ibu gak bisa buru-buru. Gak bisa cepat-cepat. Sering kami mau dorong orang yang lain, ayo cepat-cepat sembuh. Ada yang bilang ini, kalau di rumah sakit, ada seorang dirawat, mereka tidur, dan bilang, ayo cepat-cepat sembuh, harus kerja lagi. Gak bagus ya, gak sopan. Nah, sama dengan hati sakit atau jiwa sakit. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Nah, sampai sekarang saya bilang menarik diri. Ini mungkin pilihan Bapak Ibu, ya saya harus mundur sebentar. Saya harus istirahat, saya harus sabar, saya harus dengan Tuhan, begitu ya. Bagaimana kalau ada seorang yang lain di dalam krisis, tetapi mereka tidak mau mundur? Berarti sebagai pemimpin Bapak Ibu, khususnya pemimpin yang merintis gereja, harus menarik mereka. Dan bilang, oke Bapak Ibu, untuk 1 bulan, Bapak Ibu tidak jadi di sini, di rumah aja. Jaga istri, jaga anak, baca Alkitab, read, begitu ya. Kadang-kadang harus didorong. Nah, mungkin krisis besar, tiba-tiba ditangkap, oh mereka berdosa, mereka ada selingkuh, berarti mereka ditarik total. Gak bisa lewat lagi, gak bisa dengan pelayanan. Nah, sebetulnya ada kategori ya. Kadang-kadang ada seorang yang berdosa dalam satu kategori, mereka harus mundur, tetapi mereka masih bisa dengan yang lain. Contoh, orang yang berdosa dengan finansial. Berarti, kalau jadi di dalam gereja saya, puji Tuhan belum, saya menarik total mereka dari finance. Mereka nggak bisa dengan dana apapun. Karena mereka sudah mencuri, mereka sudah bermasalah, mereka sudah punya adiksi atau yang lain, mereka nggak boleh. Mereka bisa ikut jemaatnya, mereka bisa datang ke gereja. Nah, ini beda dari seorang yang sering kritik, sering buat masalah, sering mengganggu orang yang lain. Begitu ya. Jadi tergantung situasi, tergantung konteks. Tetapi ini tanggung jawab kita. Sebetulnya Bapak Ibu sering masalah di sini bertumbuh besar, berarti harus buat pilihan jauh lebih berat di sini. Begitu ya. Jadi lebih baik kalau ditangkap awal. Nah, setelah musim kelelahan, setelah musim menarik diri atau menarik orang yang lain, Kristus mau menyembuh Bapak Ibu. Kami bisa masuk musim kesembuhan, pemulihan. Ada yang sudah mengalami ini. Mungkin duka cita cukup lama, lelah cukup lama, tetapi terus hati dibesarkan lagi. Mungkin duka cita orang tuanya, aduh, ini musim berat, tapi terus cucunya melahirkan. Nah, ini musim kesembuhan. Kristus mau menyembuh Bapak Ibu. Sama dengan hubungan, mungkin seorang ditarik di sini, mereka sudah tobat, mereka sudah beresin, mereka sudah berhubungan baik, mereka sudah ke counseling atau yang lain, terus mereka bisa sembuh dan ikut tim lagi. Nah, setelah musim persembuhan, kita masuk musim apa? Visi. Lagi. Setelah kesembuhan Bapak Ibu, sangat-sangat baik untuk kembali ke visi. Oke? Kami sudah sembuh, kami sudah siap, kita harus berfokus keluar lagi. Kami tidak akan berfokus untuk isu-isu ini, kami tidak akan berfokus di dalam jemaat yang bermasalah, kami akan berfokus untuk visi. Lewat, langsung, Tuhan ada lebih
cari masalah ini. Begitu ya. Kami tidak mau gereja-gereja didefinisikan oleh masalah-masalahnya. Khususnya masalah-masalah dilewati. Nah, ini mujizat, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi kami bertanggung jawab seperti Pastor Kus tadi malam berkhotbah. Kita bertanggung jawab di sana, kita kembali ke visi setelah musim kesungguhan. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, sebagai pemimpin, ini proses yang kita harus paham untuk orang yang lain. Mungkin ada seorang di dalam ujian. Mungkin ada seorang di dalam krisis. Mungkin mereka harus tarik diri. Mungkin mereka di dalam proses kesungguhan. Kita harus identifikasi dan membantu mereka melihat, iya, kalau di sini, kalau di dalam krisis, berarti it's okay. Istirahatlah, it's okay. Kalau mereka sudah di sini, sudah istirahat cukup lama, Kristus mau menyembuh Anda. Ayo, kita coba ya. Terus kalau mereka sudah sembuh, ayo, kita bersemangat lagi, maju. Gitu ya. Nah, tidak semua ujian. Nah, setelah visi kita rencanakan lagi, begitu ya. Nah, tidak semua ujian-ujian wajib menjadi musim tawar hati. Tidak semua ujian-ujian bertumbuh sampai mereka menjadi krisis. Kadang-kadang ujian-ujian ini kesempatan untuk orang punya ketekunan, semangat. Walau ini susah, tim kami bagus, persatuan bagus, Tuhan bagus, Dia memberi mujizat. Kami sudah lewat, kami sudah mengatasi hal-hal. Begitu Bapak Ibu, sudah ada yang sudah mengalami ketakutan di dalam situasi yang susah. Ada? Nggak ada. Semua tawar hati di sini. Oke, ada. Oke, puji Tuhan. Oke. Kasihan. Nah, ketekunan ini buat musim pertumbuhan. Semua sebagai tim kita bertumbuh. Diri sendiri kami bertumbuh. Kenapa? Karena kami belajar dari ujian-ujiannya. Contoh, di dalam gereja saya, kami masuk ujian-ujian yang mungkin bisa menjadi krisis. Saat kami merintis gereja, kami merintis dengan jadwal yang agak canggung. Berinti, kami mau bertemu sebagai jemaat besar, kalau ini tanggal genap. Tanggal genap kami bertemu sebagai jemaat besar, musik, khotbah, biasa-biasa. Kalau tanggal ganjil, kami bertemu di rumah, di kelompok sel, untuk belajar Alkitab bersama. Dan ini sangat bagus untuk memperdewasakan orang yang lain, untuk pemudahan Kristus, untuk berhubungan baik, untuk bertemu orang-orang yang lain. Tetapi ini sampai ke ceiling, atapnya. Ada batas. Kami bertumbuh sampai ada batas, nggak bisa bertumbuh lagi. Dan kami menyaksikan ada banyak keluarga baru datang ke gereja, mereka senang di jemaat, dan mereka bilang, aduh, saya senang sekali, saya kembali minggu depan. Dan kami bilang, puji Tuhan, tapi minggu depan harus ke rumah yang lain. Dan mereka bilang, oh begitu ya, dan mereka hilang. Kami ada ujian-ujian Bapak Ibu. Karena ada yang sangat kasih sel grup mereka. Mereka tidak mau pindah ke hari biasa. Mereka mau hari Minggu. Tetapi kami ada ujian-ujian. Nah, kita bisa langsung dan krisisnya akan bertumbuh. Orang yang lain tidak masuk. Kami susah cari volunteer. Dan kami tidak ikut visi Tuhan untuk melayani orang internasional. Semuanya. Puji Tuhan. Kami buat